Pak Ampi langsung tanggapi silakan. Langsung tanggapi saja, Bang. Oh, saya Karena tanggapi saya, langsung ya. ya, Terima saya kasih mengerti terkait betul ini Bang. hari doa untuk orang Kristen, itu ditetapkan oleh eh, para yang terdahulu daripada kita itu di hari Minggu. Nah, kenapa sedangkan di dalam Alkitab itu berbicara tentang hari Sabat ya? Hari Sabat itu harus dikuduskan. Apakah perintah di situ hari Sabat itu untuk berdoa? Ya menurut tafsiran itu mungkin untuk berdoa. Tetapi kita harus ingat, saya harus tahu dulu Ibu Der Derni Ibu Simatupang ini Yarni. Kristennya Ya, Kristen ya, apa? ya. Kristennya Kristen apa Ibuku? Advent, Pak. Ken. Advent. Advent, Oke, Ya, jadi baik. hari yang hari Sabtu. Sabtu, hari Sabat. Iya, oke baik. Terima kasih Ibu. Terkait hari Sabat itu memang dicatat dalam Alkitab untuk dikuduskanlah hari Sabat itu. Tetapi kenapa kemudian orang-orang bapak-bapak gereja menetapkan hari Minggu sebagai hari untuk orang Kristen beribadah? Nah, kalau Ibu menegaskan itu untuk harus kembali kepada hari Sabat, tetapi Bapak Gereja itu mereka yang mengkanonkan Alkitab yang kita pakai hari ini sehingga kita bisa membaca tentang hari Sabat itu. Pasti ada landasan di sana. Mari kita baca Matius 8 ayat 21. Setelah hari Sabat lewat, menjelang fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk melihat kubur itu. Jadi di sana pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Kenapa hari Minggu itu ditetapkan untuk orang Kristen masuk gereja? Karena disitulah kemenangan Kristus mengalahkan si maut itu. Makanya di situ orang-orang bergembira, orang-orang yang karena kelepasan itu ditetapkanlah hari Minggu, hari Yesus dibangkitkan itu untuk menjadi landasan untuk orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Begitu Ibuku. Jadi ada landasan juga, makanya Bapak-Bapak gereja menetapkan hari Minggu itu sebagai hari kemenangan atau hari untuk beribadah kepada Sang Penguasa mengalahkan maut itu. Begitu Ibuku. Jadi maupun makanya di dalam Alkitab ayat lain mengatakan, Yesus mengatakan bahwa Aku anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Kita baca ayat itu dulu. Matius berapa, Pak? Anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Kayaknya Markus ya, Markus 2 ayat 20 berapa itu? 27 enggak? Markus 2 ayat 27 coba kita baca. Markus 2 ayat 27. Matius 12 ayat 8. Oh, 12 ayat 8 ya. Karena anak 12. manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Ayo dah. karena Yesus itu Tuhan atas hari Sabat, dia mati, dia bangkit, berarti dia telah menyelesaikan misi tentang hari Sabat itu. Makanya orang Kristen berdoa pada hari Minggu karena dia bangkit dan mengalahkan maut. Begitu Ibuku. Silakan Ibu tanggapi. Oke ya. Baiklah, tadi kan di dalam Matius 8 ayat 21 kan Bapak Ampi bilang itu tentang kebangkitan Yesus. Gak ada hubungannya dengan hukum Tuhan yang keempat, menguduskan hari Sabat. Kenapa mesti kita rubah itu? Apa? Siapa kita? Sampai kita berani merubah yang langsung Tuhan sendiri yang tulis. Ya, langsung loh Elohim menulis itu kepada Musa. Hai Musa, inilah hukum yang kau berikan kepada umat-umatku, katanya ya kan. Nah, lalu dituliskan hukum pertama, hukum kedua. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. Hukum ketiga,
jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan mencuri, berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan memiliki milik sesamamu manusia. Di 10 hukum inilah terdapat hukum kasih. Ya, hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah kasih kepada Sang Pencipta kita. Hukum kelima sampai hukum ke-10 adalah kasih kepada sesama kita manusia. Siapa kita, Pak, berani menukar-nukarnya? Kita nggak boleh menukar-nukarnya. 1 titik 1 iota, jangan kau rubah hukum. Kan kata Yesus. Yesus berkata itu, Pak. Iya kan? 1 titik, 1 iota, 1 titik pun jangan kita rubah-rubah ini. Maksudnya Yesus bangkit, ya bangkit. Dia memang bangkit. Tapi jangan kita menjadi merubah hukum keempat menjadi hukum pertama. Hukum pertama hari Minggu. Ayo. Ibu, saya potong dulu. Apakah Ya, Yesus silakan. Tuhan atau bukan? Apakah Ya Yesus jelas Tuhan? dong. Jelas Ya, dia Tuhan Tuhan. Yesus. Dia Tuhan, dia katakan Ya. bahwa dia berkuasa atas hari Sabat. Dia Tuhan atas hari Sabat. Ketika dia mati dan bangkit pada hari Minggu, kenapa kalau kita merayakan kemenangan itu lewat kita berdoa kepadanya? Karena dia Tuhan. Menggenapi seluruh hukum Apa Taurat. salahnya? Yesus Apa menggenapi salahnya? seluruh hukum Pak, Taurat. kalau Bapak menghormati kebangkitan Tuhan Yesus kita, boleh kita hormati, Yesus menggenapi kita rayakan. seluruh Tapi hukum jangan mau Taurat. kita rubah-rubah hukumnya ini, nggak ada hubungan di situ. Nggak ada Tidak ada hubungan yang kebangkitan. Tidak ada yang Berubah dong. Kan disuruh kita di situ. Hari Sabat adalah hari perhentian penuh. Hari perhentian penuh kepada manusia. Apa artinya hari perhentian penuh? Kita tunggu, Pak. Kita hari Sabat itu, hari perhentian itu, meninggalkan semua pekerjaan kita, lalu kita secara organisasi, bersekutu, ya, secara organisasi bersama untuk berdoa, memuji dan meninggikan namanya. Di situ kita menguduskannya, namanya dikuduskan. Nggak ada disuruh dikuduskan hari Minggu, di mana ayatnya? Nggak ada, Pak. Ibu, Adakah ayatnya? Adakah ayatnya, Pak? Di mana, Pak, ayatnya? Dikuduskan hari Minggu gitu. Ibu berdoa itu bukan untuk hari apa, karena semua hari itu dikuduskan. Tetapi hari Minggu itu untuk menghormati Yesus yang telah mengalahkan maut karena dia adalah Tuhan. Dia Tuhan atas hari Sabat. 1 iota pun tidak lenyap daripada hukum itu, tetapi hukum itu sudah datang digenapi. Di dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, tetapi Yesus katakan bahwa harus mengampuni. Itulah penggenapannya. Apakah itu tidak merubah? Pertanyaan saya, itu merubah atau tidak? Oke, baik, Pak. Maksudnya di sini hukum moral. Hukum moral ini dengar nggak dulu. bisa ditukar manusia, Pak. Ibu, Kalau hukum dengar Taurat dulu. yang 606 Ibu dengar dulu. Oh. Gigi ganti gigi. Gigi ganti gigi dalam hukum Taurat, Yesus datang bilang, kasihilah musuhmu, ampunilah Iya. mereka. Itu rubah atau tidak? Yesus merubah atau tidak? Tidak merubah. Dia hanya Tidak menggenapi. merubah, bagaimana Ibu? Nggak ada hubungannya itu di 10 hukum, Pak. Di 10 hukum nggak ada hubungannya. Yesus berkata 1 titik 1 iota jangan kau rubah hukum. Hukum moral itu yang 1 sampai 10 itu diadakan untuk manusia, Pak. Digenapi tidak, disempurnakan tidak. Disempurnakan, digenapi maksudnya bagaimana? Disempurnakan berarti ada yang Berarti kurang Bapak tidak. kalau Bapak begitu bisa Bapak membunuh. Ibu. Bisalah Bapak membunuh. Bisa Bapak Ibu dengar mencuri. dulu. Bisa Bapak Ibu dengar berzina. dulu. Disempurnakan tidak? Disempurnakan tidak? Apanya yang disempurnakan? Pertanyaan saya, Yesus datang untuk menyempurnakan Menggenapi. hukum Taurat. Yesus datang menggenapi. Menggenapi itu menyempurnakan atau tidak? Maksudnya mensahkan dia 1 titik 1 iota jangan kau rubah hukum. Itu kata Yesus. Siapa kita manusia biasa yang berdosa berani menukar hukum? Siapa kita? Ibu begini Ibu.
Ibu hari Pak, ini baca dulu. menggunakan Oh, gini dulu, Pak. Baca dulu Markus 2 ayat 28. Ayo kita baca. Pakai dalil ya. Kita pakai dalil, nggak bisa ngarang-ngarang. Ibu saya Sebentar. dari tadi pakai dalil, Ibu. Ibu Iya, tidak. dalil Bapak nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Ini hukum dulu. Itu menurut Saya dengar Ibu. Markus 2 Kenapa ayat Ibu paksa saya 28. untuk harus begini, Ibu. Ini. Ibu tahu hukum itu dari mana? Dari Alkitab. Alkitab itu siapa yang buat? Bapak-bapak gereja yang buat, yang menetapkan hari Minggu sebagai hari orang beribadah. Nah, Ibu tahu tentang menguduskan hari Sabat itu dari mana? Sehingga Ibu melawan Menguduskan hari bapak-bapak Sabat ya gereja perintah itu. Tuhan, bukan perintah manusia, Pak. Ibu. Kita harus, mana Bapak lebih percaya perintah Allah atau perintah manusia? Mana Bapak turutin perintah Yahweh pencipta langit dan bumi atau pencipta manusia? Atau manusia? Mana Bapak yang lebih patuh? Mana Bapak lebih setia? Menuruti perintah Yahweh atau menuruti perintah manusia yang ditulis oleh manusia? Mana Bapak turuti? Pak Ampi, mana Bapak lebih memilih, Bapak Ampi, perintah Yahweh atau perintah manusia? Oh, kemana Bapak itu? Kemana Bapak itu? Kemana Bapak itu? Kok kabur dia? Kok bisa kabur dia Sinyalnya. itu Bu Darni? Aduh. Macet. Tadi juga dia sabar, waktu tunggu, di sini tunggu. macet. Kayaknya macet. Nggak Macet mungkin ya. kabur. Oh, sabar, tunggu kita. Iya. Oh, masih ada di bawah. Tunggu, kita tarik dulu. Dia di Papua kan, begitu. Itu harus Bu Darni, sinyal. harus diluruskan Mungkin itu. Jangan cuma kita iya, fokus. harus. Kita Betul, maksudnya betul. begini. Jangan cuma kita fokus Islam Kristen. Akhirnya pengajaran-pengajaran di internal di Kristen dalam pun berbeda berantakan, begini iya kan. kan? Akhirnya sekarang apologet. Iya, berantakan itu. Begitu kalau Islam Bu Darni, kalau dikatakan hari Jumat, semua Jumat tidak ada yang Jumat, ada yang Sabtu, tidak ada. Sangat tersesat orang itu ketika sholat Jumat pada hari Minggu, apalagi hari Senin lebih sesat. Nah, Tapi maaf loading, kalau kalian nggak masuk nominasi di dalam umat Yesus karena gini, kalian sudah ditetapkan rakmu mendatangi neraka. Quran surat 19 ayat 71. Jadi kalian itu memang iya, nanti udah saya sama menolak. Bu Darni gampang saja. Gampang saya sama Bu Darni ke situ karena Kalian kan udah di menolak. Maryam Ini 71 itu dengar. mereka ini masih Iya. benar, masih Tuhannya Yesus. Hanya tinggal ini Iya. tadi ada sedikit-sedikit harus Oke. kita perubah. Di Maryam 71, saya mau tanya sama Bu Darni. Oh, sabar. Ampi bilang naikkan dia. Iya, ini saya naikkan Ampi dari tadi. Bentar Bu Darni ya. Nanti saya sama Oke, saya sama silakan. Bu Darni biasa diskusi kok Maryam 71 itu. Cuma kita perbaiki dulu di dalam ini, apalagi Ibu Evina ini yang manis, cantik, baik hati, pintar menambung, pintar berhutang. Nah, ini sudah saya undang Bang Ampi naik Bang Ampi. Sudah saya undang. Begitu karena di begini Bu Darni, di Maryam 71 itu kan di situ semua orang akan mendatangi neraka. Betul tidak? Betul. Semua orang. Bu Darni orang atau bukan? Ya, oh ya, orang dong. Ya sudah berarti sama-sama Bu Darni juga kan? Gampang. Itu kan ayat kalian. Kalau di kami di dalam Yesus Iya. tidak ada penghukuman. Kalau di dalam Bible, di dalam ajaran kami, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Gak ada disuruh kami mendatangi Iya. neraka. Hanya Nanti yang ada kok, ada ayat. yang itu tadi. Ada. Oke, nanti ada ayat, ada ayat. Iya, yang didatangi hanya yang tidak setia kepada perintah-perintah Tuhan itu tadi. Kalau kita setia iya, baik. dan kita tetap tekun, kita akan dibawa. Kalau enggak, ngapain Yesus berjanji? Aku akan datang Iya, kembali, betul. katanya. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Di mana? Nah, jadi dia nanti akan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yang memberikan hidup yang kekal. Siapa yang memberikan hidup kekal? Tapi kalau Ya, orang hanya Tuhan itu tapi saja. kalau orang yang beribadah di hari Minggu itu apakah Yesus menjemput lagi sementara Yesus sudah mengatakan nyala kau dari hadapanku. Bagaimana tanggapan itulah, Bu Darni itu? berlakulah Karena ini waktu aturan itu. loh. Berlakulah Matius 7 untuk yang begitu. Si pembunuh, pencuri, penyembah berhala, tidak menghormati orang tuanya,
tidak menguduskan hari Sabat, menyebut nama Tuhan sembarangan, menyembah berhala, membuat patung disembah-sembah. Berhalakulah ini. Enggak ku kenal kau, walaupun kau sebut-sebut aku Tuhan, tapi kau tidak menuruti kehendak Bapakku. Itulah 10 hukum tadi. Berlakulah ini. Nah, dengar kepada kita tuh, manusia. dengar tuh Bu Evina. Gitu. Buka mute-nya, Bu. Mute dibuka mute. Mute dibuka Bu Evina. Mic dibuka mic. Mikrofon dibuka. Loading, kan saya hukum undang. kedua, Ya. jangan membuat bagimu patung, kan katanya. Lalu contoh Ibu Darni di gereja dibuatlah patung Yesus besar sekali, udah. Lalu kita datang, kita cium tidak kakinya, bisa. kita sembah-sembah, berlakulah itu. Berlaku nanti iya, Tuhan akan tidak bisa itu. Tak ku kenal kau siapa, Betul. gak ku kenal kau siapa, enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau membuat kejahatan. Nah itu berlaku. Ini Bu Evina nih, biasa cium patung kaki Yesus nih. Bu Evina nih. Biasa cium dia. Dia cium-cium patung kaki Yesus. Tanya Itu sama Bu Evina. aku bukan menghakimi ya, aku bukan menghakimi, kata Yesus. Dalil data itu, data tidak menghakimi, data itu dalil. Bisanya Gitu. gini kan, selama ini kan Bu Yoshi nggak tahu. Sekarang masih bisa berubah. Orang umurnya masih 40. Masih bisa Iya, Ibu itu ke dalam maksud saya itu kebenaran yang begitu. benar. Nah itu. Bang, Hmm. iya. Belum. Begini. Bu, Silakan bagaimana? Kita manusia itu boleh berbicara panjang lebar, tapi melakukannya itu sulit. Jadi menurut saya itu segala sesuatu yang kita mau membicarakan itu kita membawa kepribadian kita dulu untuk mengetahui, orang mengetahui bahwa oh benar dia benar-benar orang Kristen, dia benar-benar itu anak Tuhan. Nah begitu kita harus